Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas perlindungan bagi kami sepanjang istirahat malam yang lalu. Kami mohon semoga kami Kau berkati dan Kau sinari dengan sabdamu, agar kami dapat menjalankan hidup dan segala aktivitas kami hari ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Puasa murid-murid Yohanes Pembaptis versus puasa murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, berdasarkan legal standing atau berdasarkan hukum yang sah dalam gereja Katolik, dalam hubungan dengan puasa, pantang, mati raga, gereja menetapkan puasa bagi umatnya adalah 2 kali dalam setahun, yakni pada masa Adventus dan masa Prapaskah. Tetapi tidak menutup kemungkinan di luar 2 waktu itu, orang dapat menjalankan puasa untuk kebutuhan pribadinya ataupun kelompoknya. Dan Yesus sendiri menjalankan puasa selama 40 hari dan 40 malam. Injil yang kita dengar pagi ini mewartakan kepada kita polemik atau perdebatan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan Yesus tentang puasa yang tidak dijalankan oleh murid-murid Yesus pada waktu mereka berpuasa. Dikatakan bahwa pada suatu waktu datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis dan bertanya kepada Yesus dalam sebuah pernyataan, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa muridmu tidak?" Yesus memberikan jawaban, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka berpuasa." Para murid Yohanes Pembaptis yang adalah orang-orang Yahudi menjalankan puasa berdasarkan perintah Taurat. Tetapi ketika melihat murid-murid Yesus yang adalah juga orang-orang Yahudi namun tidak menjalankan perintah Taurat dalam kaitan dengan puasa, dan dengan bertanya, sesungguhnya murid-murid Yohanes Pembaptis hanya mau mendapat alasan mengapa para murid Yesus tidak berpuasa ketika mereka sedang berpuasa. Bagi Yesus, puasa yang dijalankan orang-orang Yahudi, para murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi adalah puasa untuk menantikan kedatangan kerajaan Allah, menantikan kedatangan Al-Masih yang dijanjikan di hadapan umum. Sedangkan kehadirannya adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang yang sedang mereka nantikan ke dalam dunia. Namun kehadiran Yesus tidak ditangkap bahwa Yesus sudah datang atau kehadiran kerajaan Allah telah ada di tengah-tengah mereka. Bagi murid-murid Yohanes Pembaptis, Yesus hanyalah seorang nabi seperti Yohanes.
Maka atas pertanyaan itu Yesus memberikan pencerahan dengan membuka pemahaman mereka untuk tahu tentang siapa Dia dan soal waktu berpuasa dan makna dari puasa secara baik dan benar. Hal itu nampak dalam kata-katanya. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pencerahan tentang makna puasa dan waktu puasa yang berangkat dari hukum Taurat diperhadapkan dengan makna puasa yang mendapat arti baru dalam dirinya sendiri, yang menyebut diri sebagai mempelai atau pengantin laki-laki yang sudah datang, dan waktunya tidak lagi duka cita, tapi penuh sukacita. Apakah mungkin orang diajak untuk berduka cita ketika mereka lagi dalam keadaan penuh dengan sukacita? Lebih jauh, Yesus menegaskan bahwa mereka akan berpuasa kalau dirinya yang diidentikan dengan mempelai itu sudah kembali kepada Bapa. Dan coba melihat, aturan puasa tidak lagi cocok diterapkan pada saat Ia sudah ada di tengah-tengah mereka. Pencerahan tentang hal ini diungkapkan dengan bahasa pembanding anggur baru dengan kantong kulit yang tua, kain baru dengan baju yang tua. Perumpamaan dengan bahasa pembanding ini mengandung makna bahwa Ia datang dan memulai dengan sesuatu yang baru. Maka itu tidak cocok lagi adat istiadat lama atau puasa dengan makna lama berdasarkan hukum Taurat. Puasa menurut hukum lama lebih menekankan puasa lahiriah. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sedangkan puasa dalam makna baru ada lebih pada soal hati, soal pada perubahan sikap dan pertobatan batin. Puasa dalam makna baru dalam pandangan Yesus yang menekankan puasa hati, perubahan sikap hidup, dan pertobatan pribadi dan bersama untuk kerajaan Allah dan keselamatan. Itulah yang harus kita miliki, bukan puasa dalam arti lama yang terjadi secara harafiah tanpa disertai perubahan dan pembaharuan hidup dan pertobatan batin. Puasa hati jauh lebih penting dari puasa dalam bentuk tidak makan dan tidak minum, yang tidak membawa orang pada pertobatan, karena sesudah waktu puasa berakhir, orang tetap seperti yang dulu lagi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam segala aktivitas yang telah kami jalankan sepanjang hari ini. Semoga lewat pekerjaan-pekerjaan yang telah kami lakukan dapat menjadi tanda cinta dan berkat bagi diri dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebelum kita memulai aktivitas kita dan berangkat ke tempat-tempat kerja ataupun tetap bekerja di rumah, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang kita jumpai dalam perjalanan menuju tempat kerja, dan yang bekerja bersama-sama dengan kita hari ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.